Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sri Wulandari dari Prodi Pendidikan IPS mata kuliah Teknopreneur. 5 tahun ke depannya saya mempunyai mimpi untuk memiliki usaha sendiri. Untuk mewujudkan itu semua, saya perlu membuat bisnis plan atau rencana bisnis. Dengan bisnis plan, saya bisa memetakan usaha apa yang cocok dan tepat. Saya juga harus belajar langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Intinya, saya tidak akan alokasikan budget secara sembarangan. Ada beberapa manfaat dari perencanaan bisnis. Yang pertama itu tujuan bisnis menjadi lebih jelas. Yang kedua, prioritas akan lebih masuk akal. Yang ketiga, rencana bisnis akan meminimalisir risiko gagal. Yang keempat, memprediksi masa depan. Yang kelima, mencari sumber dana. Di dalam perencanaan bisnis, perlu dilakukan analisis kelayakan usaha. Hal ini dikarenakan aspek utama dalam melakukan usaha. Pertama kali, faktor kelayakan perlu diperhatikan dan merupakan hal yang cukup penting. Perencanaan usaha diperlukan dalam kegiatan bisnis yang akan dilakukan maupun yang sedang berjalan, agar tetap berada di jalur yang benar sesuai dengan yang telah direncanakan. Ini merupakan salah satu kutipan yang saya ambil dari kutipan almarhum Bob Sadino. Dari kutipan tadi sudah jelas bahwa uang bukanlah prinsip utama untuk memulai bisnis, namun di balik usaha akan ada untung yang menghasilkan uang. Untuk mencapai itu semua, langkah-langkah yang harus saya lakukan. Yang pertama yaitu kenali bidang bisnis. Yang pertama harus saya lakukan tentu saja mengenal terlebih dahulu bisnis apa yang akan saya jalankan. Saya harus bisa mengenali kekuatan dan kelemahan bisnis yang saya akan jalankan. Kemudian saya juga harus bisa membaca peluang yang ada serta kompetitornya. Yang kedua yaitu menentukan target pasar. Selanjutnya saya harus menentukan dan memahami target pasar yang sesuai dengan bisnis yang akan saya jalankan. Yang ketiga yaitu siapkan rencana bisnis. Di tahap ini saya bisa merealisasikan rencana bisnis yang tertuang dalam bentuk proposal. Memang membuat bisnis plan tidak harus dilakukan saat ingin memulai usaha. Ada beberapa usaha yang mungkin tidak perlu sebuah rencana bisnis. Yang keempat yaitu analisis pasar dan pemasaran. Yang kelima yaitu analisis produk. Setelah analisis pasar, kita perlu menjabarkan lebih dalam mengenai produk yang akan kita jual. Meski sudah ada di bagian target pasar, namun analisis produk yang lebih detailnya bisa meyakinkan produk yang akan dijual. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.